Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari saya sebagai pengamat, Wiwin Sugiyarti dari TK Miftahul Ulum. Saya Coach Titin Rohayati dari SDN Cisalak 4. Saya Koci Rina Nurputona dari SMKN Situraja Kabupaten Sumedang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Titin, apa kabarnya Bu Titin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Iya, apakah benar Bu hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Rina? Betul sekali Ibu. Saat ini nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Rina. Apakah waktunya sudah ditentukan Bu? Ya. Sudah Bu, kami sepakat akan melakukan pertemuan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober tahun 2024 di sekolah Ibu. Oh begitu Bu. Sudah adakah percakapan awal tentang permasalahan yang akan dihadapi Bu? Sudah Bu, kemarin Bu Rina mengemukakan bahwa beliau mempunyai permasalahan dalam proses pembelajaran, yaitu mengenai kesulitan mengatur anak yang belajarnya saat ini mulai menurun Bu. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dari proses coaching ini Bu? Kami bersama-sama ingin mengatasi atau mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran Bu Rina. Nah, tentang menurunnya motivasi belajar anak ketika sedang belajar. Bagaimana Bu Titin menggali tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Rina sebagai coach dalam proses coaching ini Bu? Ya. Saya memahami dulu proses coaching itu seperti apa, kemudian kompetensi inti yang harus saya kuasai sebagai coach, sehingga saya bisa menggali tujuan yang ingin dicapai. Nah, Bu Rina sebagai coach dalam proses coaching ini. Iya. Terus bagaimana Bu Titin mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Rina sebagai coach dalam proses coaching ini? Tentunya saya harus menghadirkan diri saya secara penuh. Kemudian saya menjadi pendengar aktif, baik secara tatap muka maupun secara pesan-pesan sebelumnya. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Rina mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri. Apa yang Bu Titin persiapkan untuk menggali potensi Ibu Rina sebagai coach dalam proses coaching ini, supaya Ibu Rina memunculkan potensinya untuk menyusun rencana aksi dalam menyelesaikan masalahnya? Tentunya saya akan bertanya kepada Bu Rina untuk menggali potensinya, sehingga Bu Rina dapat menyusun rencana aksi secara mandiri dan menyelesaikan permasalahannya. Iya, luar biasa ya Bu. Terus bagaimana cara Bu Titin meningkatkan komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana aksinya? Saya harus mendorong Bu Rina dengan pertanyaan-pertanyaan agar Bu Rina mampu berkomitmen secara mandiri dalam melaksanakan rencana aksinya. Mungkin seperti itu Ibu. Baiklah Bu, silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rina. Izinkan saya untuk tetap di sini untuk mengobservasi proses coaching antara Ibu dengan Ibu Rina. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Titin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Rina, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Tapi saya amati hari ini kelihatannya tidak bersemangat Bu Rina dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada permasalahan yang Ibu hadapi? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung untuk mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu
Untuk saya bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Insya Allah ada waktu kok buat Bu Rina, jangan sungkan dan Ibu tidak mengganggu kok. Iya. Iya Bu, jadi begini, saya memiliki permasalahan dan kebingungan ketika pengelolaan kelas Bu. Jadi motivasi belajar siswa itu menurun, seperti itu Ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Dan kira-kira apa yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Saya harap akan mendapatkan solusi dari pembicaraan kita kali ini, serta mendapatkan saya ketenangan, jadi proses pembelajaran pun berlangsung dengan baik. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin selain solusi, saya dapat menerapkannya dan berbagi bersama rekan saya sesama mata pelajaran produktif. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, saat ini di mana posisi Ibu sekarang dan tujuan Ibu itu seperti apa? Saya merasa saya masih berada di posisi 7 karena dilihat dari segi siswa, motivasi belajar siswa yang masih kurang dalam pembelajaran saya. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan permasalahannya ya Bu. Nah, jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Silahkan diceritakan ya. Jadi begini Ibu, dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, misalnya saya contohkan ada siswa yang motivasi belajarnya kurang, itu misalkan saya lagi mengajar, ada siswa yang menggunakan HP atau melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar pembelajaran, ada yang juga yang mengobrol, mungkin seperti itu Ibu. Lalu kira-kira apa yang membuat motivasi belajar siswa itu menurun pada pembelajaran Ibu? Saya merasa dalam pengelolaan kelas dari metode dan mode pembelajaran yang saya terapkan itu masih kurang, masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik. Mungkin seperti itu Ibu. Nah, proses pengelolaan kelas yang bagaimana sih Bu? Apakah Bu Rina dinilai kurang bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan atau seperti apa? Ya Ibu, mungkin dari metode pembelajaran saya kurang maksimal dalam kegiatan-kegiatannya. Mungkin di situ anak merasa bosan karena pembelajarannya terlalu monoton. Mungkin seperti itu Ibu. Biasakah Ibu memberikan contoh kegiatan lain yang siswa lakukan saat pembelajaran? Siswa lain yang siswa lakukan ketika pembelajaran ya, karena pembelajaran saya di SMK itu kebetulan ya Bu, saya mengajarnya produktif. Kebetulan siswa itu 70% melakukan praktikum ya Bu ya, dan 30% untuk pembelajaran teori. Nah, di praktikum itu ketika menunggu giliran siswa tersebut kadang ada yang ngobrol dan lain sebagainya, sehingga saya perlu mengatasi permasalahan itu. Bagaimana ketika anak yang lain sedang praktikum, bagaimana mensiasati supaya anak yang belum melaksanakan praktikum bisa tetap belajar dan fokus pada proses pembelajaran berlangsung. Jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu nih. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Rina lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Saya sudah melakukan berbagai sumber dari buku perpustakaan ya Bu ya, dengan menayangkan video juga, terus pembelajaran interaktif, berdiskusi dan lain. Saya sudah lakukan itu, namun hasilnya masih belum maksimal terhadap motivasi belajar anak. Ngomong-ngomong nih, mengapa Bu Rina merasa belum baik dalam pengelolaan kelas? Menurut saya dengan adanya siswa yang belum fokus saat pembelajaran saya, itulah yang membuat saya bahwa saya itu belum baik dalam pengelolaan kelas ketika proses pembelajaran terhadap peserta didik. Ya, sebenarnya itu sudah bagus Bu. Menurut Bu Rina bagaimana hasilnya saat Bu Rina mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut?
Karena seperti yang kita ketahui nih, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh, oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana bahwa proses belajar anak yang berbeda-beda mungkin menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang untuk dimaksimalkan. Mungkin saya harus mengetahui apa minat bakat dari siswa tersebut ya Bu. Dan saya harus menerapkan eh, metode-metode lainnya. Nah, itulah Bu, pentingnya sebuah metode pembelajaran yang tepat. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang udah plong dan saya mendapatkan sedikit inspirasi. Jadi kalau menurut saya nih ya, untuk masalah ini Bu Rina bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri membuat modul ajar yang lebih efektif lagi untuk kegiatan pembelajaran nanti. Ya, mudah-mudahan saya bisa membuat modul pembelajaran yang mudah-mudahan saya bisa membuat modul pembelajaran yang lebih efektif dan efisien lagi untuk siswa dengan menerapkan metode-metode seperti metode pembelajaran PBL dan menambahkan model pembelajaran berdiferensiasi juganya diperkuat Bu, serta menerapkan pembelajaran KSE-nya. Serta saya juga ingin menerapkan game saat pembelajaran agar siswa tidak bosan, akan tetapi game tersebut tetap masih dalam lingkup materi yang disampaikan. Mungkin seperti itu Bu. Iya, itu sebuah rencana yang sangat bagus sekali Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Rina lakukan? Untuk saat ini mungkin itu saja Bu. Tidak ada Bu, mungkin itu saja yang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu, pada akhirnya Bu Rina sudah merasa lega. Terus dari yang Bu Rina rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Adakah batasan deadline waktunya? Untuk deadline waktunya saya akan melaksanakan mulai minggu depan Bu. Untuk selanjutnya dalam 2 minggu saya akan mencoba merefleksi dari metode-metode yang sudah saya terapkan apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil berarti saya harus meningkatkannya lagi. Kalau belum berhasil berarti saya harus mencari metode yang lainnya, bagaimana supaya proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dokumen apa yang kira-kira Bu Rina butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan mungkin dalam hal ini adalah dokumen yang saya perlukan adalah melengkapi dokumen dalam hal modul ajar mungkin Ibu yang lebih detail lagi dalam proses kegiatan-kegiatan dalam modul ajar tersebut untuk diperankan atau diperagakan diberikan kepada siswa saat proses pembelajaran. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Iya Bu, amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Sekarang saya sudah agak lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang baik dan memberikan pelayanan terbaik terhadap anak didik kita. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan baik sekali. Ibu Titin sudah melakukan coaching dengan Ibu Rina. Bagaimana Bu hasilnya? Apakah baik? Betul sekali Bu, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Rina dan alhamdulillah Bu, hasilnya terlaksana dengan baik. Ya. Nah, sebelum penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Pasca observasi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching
terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai, Ibu. Baik, di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, Bu. Iya, oke. Menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi Bu Titin dan Bu Rina sudah berjalan dengan baik dan juga proses akhirnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Bu Titin sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Rina sehingga Ibu Rina menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan? Berdasarkan tadi hasil coaching, tentunya ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Salah satunya adalah saya ingin lebih lagi memahami tentang proses atau alur tirta, Bu, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching menjadi lebih baik ketika ada coaching-coaching yang lainnya, seperti itu, Ibu. Baik Bu, semoga untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Ya, Dan Ibu. saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi